Nama kota itu bahkan tidak muncul lagi di peta. Dulu bernama Poirasli, kini menjadi tempat di mana kesunyian berkuasa, bahkan angin pun bertiup dengan ragu. Orang-orang telah pindah, rumah-rumah ditinggalkan, kehidupan dilupakan. Tetapi beberapa hal tidak ingin dilupakan. Beberapa hal berbisik untuk mengingatkan. Setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai jurnalis, Karem menyelidiki kisah-kisah terlupakan semacam ini. Podcast amatirnya, pendengarnya sedikit, tetapi penuh semangat. Alasan kedatangannya ke Poirasli adalah sebuah surat. Surat yang ditulis tangan, tintanya sebagian luntur. Seorang-orang di sini tidak seperti yang Anda lihat. Langit terkadang berbohong. Hutan mendengar segalanya. Dan jika Anda menemukan halaman itu, jangan membacanya. Tidak ada tanda tangan di bawahnya, hanya sebuah gambar, batang pohon dengan mata tertutup di dalamnya. Maka, pada hari Kamis pertama bulan Oktober, dia berhenti dengan mobilnya di samping papan nama kota yang letak di pintu masuk. Udara lebih dingin dari yang seharusnya untuk musim ini. Angin masuk dan keluar melalui jendela-jendela kosong, mengeluarkan suara seperti siulan. Poirasli dibangun di atas bukit yang naik turun. Jauh dari laut, dikelilingi oleh hutan. Rumput liar menutupi jalan-jalannya. Karem menatap dirinya sendiri di kaca spion. Seorang pria berusia 35 tahun, dengan mata lelah dan rasa ingin tahu yang tak pernah hilang. Dia memasukkan surat itu ke sakunya dan keluar dari mobil. Hal pertama yang dia rasakan adalah perasaan diawasi. Merinding di punggungnya. Dia melihat sekeliling. Jendela-jendela kosong, kaca-kaca pecah, pintu-pintu bengkok. Tidak ada gerakan. Tetapi perasaan itu tidak berubah. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mengeluarkan alat perekam dari tasnya, menekan tombolnya. To Poirasli. Kesan pertama, seperti mimpi yang ditinggalkan. Seolah-olah orang-orang berkumpul dan pergi suatu malam. Tergesa-gesa. Panik, bahkan gema suaranya terdengar menakutkan di telinganya. Dia mengikuti jalan utama. Dia berhenti di depan tempat yang dulunya toko kelontong. Rak-raknya berdebu, botol-botol pecah dan koran-koran yang terkikis waktu berserakan di lantai. Dia membungkuk dan mengambil sepotong koran. Tanggalnya 15 tahun yang lalu. Judul utama, satu keluarga lagi hilang. Dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kehilangan. Surat itu tidak menyebutkannya, tetapi inilah alasan kota itu ditinggalkan. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan terjadi berturut-turut. Orang-orang menghilang di tengah malam, hanya meninggalkan rumah-rumah dengan pintu terbuka, makanan yang belum selesai di atas meja, cekungan berbentuk manusia di tempat tidur. Pihak berwenang tidak menemukan petunjuk apapun, dan akhirnya kota itu kosong. Dia memasukkan potongan koran itu ke sakunya. Dia berjalan menuju tepi hutan. Pohon-pohon itu mengelilingi kota seperti cincin. Daun-daunnya berwarna merah dan kuning keemasan, tetapi ada ancaman dalam keindahan ini. Kedalamannya gelap, hampir hitam. Tepat pada saat itu, sesuatu bergerak. Karem membeku. Dia mengarahkan pandangannya ke antara dua pohon pinus besar. Apakah itu bayangan? Atau permainan batang pohon? Ada siapa di sana? Dia memanggil, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya gemerisik dedaunan. Dia merinding. Dia mematikan alat perekam. Dia tidak ingin ada orang yang mendengarkannya lagi. Satu-satunya tempat berfungsi di kota itu adalah sebuah gubuk kecil di seberang sekolah tua. Ada antena di atapnya, bel di pintunya. Tertulis arsip Poirasli. Tidak jelas siapa yang mengoperasikannya. Mungkinkah orang yang mengirim surat itu? Dia mengetuk pintu, tidak ada yang membukakan. Ketika dia mendorongnya, pintu itu terbuka dengan derit. Bagian dalamnya berbau debu dan kertas bekas. Rak-rak penuh dengan file. Sebuah meja dengan lampu minyak dan mesin tik di atasnya. Karem mendekati meja. Dia menekan tombol mesin tik, menulis halo di atas kertas. Kemudian terdengar bunyi klik kecil dari kedalaman gubuk. Karem tersentak. Apakah ada orang di sana? Saat dia mundur selangkah, kakinya menginjak papan lantai yang longgar. Papan itu terangkat, memperlihatkan ruang kecil di bawahnya, dan sebuah buku catatan di dalamnya. Karem berlutut dan mengambil buku catatan itu. Jilid kulit tua, halamannya menguning. Tidak ada tulisan di sampulnya. Dia membukanya. Halaman pertama kosong. Di halaman kedua ada satu kalimat, ditulis tangan seperti dalam surat. Mata yang melihat segalanya hanya tertidur.
Di halaman-halaman berikutnya ada entry buku harian, tetapi tidak ada nama penulis. Flight 14 Oktober, awan-awan mengalir terbalik. Burung-burung melupakan nyanyian mereka. Hatis Hanam mengatakan bunga mawar di kebunnya berbicara di malam hari. Mereka tidak mempercayainya. Tapi aku mendengarnya. 20 Oktober. Anak-anak bermain game yang disebut pemburu halaman dak di hutan. Siapa yang menang? Hutan itu sendiri. Aku harus menyembunyikan buku catatanku. Saat Kerem membalik halaman, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tulisan-tulisan itu menjadi semakin tidak teratur, semakin panik. 23 November. Aku melihatnya malam ini. Langit robek dan dari dalamnya kehampaan menatap. Semuanya sunyi. Sangat sunyi. Kemudian halaman-halaman mulai berterbangan. Ia mencari apa yang hilang. Halaman terakhir yang tertulis adalah ini. Tetapi di tengah buku catatan, beberapa halaman telah robek. Halaman-halaman yang hilang. Peringatan dalam surat itu terngiang di benaknya. Jika Anda menemukan halaman itu, jangan membacanya. Dan dia memasukkan buku catatan itu ke dalam tasnya. Saat dia keluar dari gubuk, dia melihat goresan baru di dinding tepat di samping pintu. Tidak ada debu di atasnya. Seseorang baru saja berada di sini. Mungkin orang yang mengawasinya. Dia dengan cepat menuju gedung sekolah. Tempat ini lebih besar, lebih suram. Lorong-lorong gelap, kelas-kelas dipenuhi siswa hantu. Dia memasuki sebuah kelas. Di papan tulis, ada soal matematika yang belum selesai. Beberapa nilai X, di salah satu bangku, ada tas kecil. Kerem membukanya. Di dalamnya ada pensil warna, penghapus, dan cermin kecil. Dia mengambil cermin itu. Dia melihat bayangannya sendiri, dan kemudian, di belakang bayangan itu, siluet berdiri di pintu kelas. Dengan tangan gemetar, dia menurunkan cermin dan perlahan berbalik. Tidak ada siapapun di pintu. Tetapi di ambang pintu, ada jejak kaki basah. Berlumpur. Kerem keluar ke lorong. Jejak kaki menuju tangga, menuruni ruang bawah tanah. Dia menyalakan lanternnya. Tangga itu terbuat dari kayu dan berderit di setiap langkah. Ruang bawah tanah itu dingin dan lembab. Suara tetesan air bergema. Jejak kaki menghilang di sini. Namun ada sesuatu yang aneh di dinding. Gambar yang dibuat dengan jejak tangan anak-anak. Tetapi jejak-jejak ini jauh lebih besar dari biasanya, jari-jarinya sangat panjang. Gambar itu menyerupai pohon. Tepat di tengahnya, ada mata tertutup yang digambar dengan cat merah. Simbol dalam surat. Kerem memotret gambar itu. Tepat pada saat itu, dari atas, dari lantai dasar sekolah, terdengar suara. Suara pintu yang dibanting. Lalu, sebuah bisikan. Kata-katanya tidak jelas, tapi berirama dan mengerikan. Kerem menaiki tangga 2 atau 3 anak tangga sekaligus. Ketika sampai di pintu masuk, dia melihat sesuatu berdiri di depan pintu utama sekolah. Tegak, tak bergerak, berbentuk manusia. Tapi tidak memiliki wajah. Hanya kulit pucat yang halus. Napas Kerem tersikat. Makhluk itu memutar kepalanya perlahan dengan sudut yang aneh. Memandangnya. Lalu, sesuatu yang lain bergerak di belakangnya. Di antara pepohonan, 1, 2, 3. Lebih banyak siluet. Semuanya tanpa wajah seperti itu, semuanya menatapnya tanpa bergerak. Dengan panik, dia berlari ke pintu belakang sekolah. Sambil berlari, sesuatu jatuh dari tasnya. Buku catatan. Dari tempat halaman yang hilang, selembar kertas terbang dan jatuh di kakinya. Dia membungkuk dan mengambilnya. Di atasnya ada sebuah skema, peta Poirasli dan sebuah titik yang ditandai di hutan, di mana pohon-pohon tertentu ditandai. Di sampingnya, tertulis dalam tulisan kuno, mereka yang dibaca saat dunia tertidur akan bangun. Suara yang datang kemudian adalah jenis suara yang membekukannya. Di dalam sekolah, pintu semua kelas terbuka bersamaan dengan suara keras. Kerem meraih buku catatan dan kertas itu dan berlari keluar. Dia dengan cepat berlari menuju mobilnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat siluet-siluet itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi sekarang mereka mengangkat tangan mereka ke langit. Seolah-olah mereka sedang berdoa atau memanggil sesuatu. Dia melompat ke dalam mobil, memutar kunci kontak. Mesin terbatuk dan mati. Dia mencoba lagi. Tetap tidak berhasil. Listrik mati. Hampir menangis, dia melihat sesuatu di kursi penumpang. Sepotong kertas kecil yang terlipat. Dia membukanya. Di atasnya tertulis 2 kata, jangan pergi. Paham, siapa yang menaruh ini?
Orang yang mengawasinya, atau salah satu dari makhluk-makhluk ini, dia melihat keluar. Siluet-siluet itu telah menghilang. Tapi di kedalaman hutan, sebuah cahaya hijau pucat berkedip-kedip menuju titik yang ditandai di peta. Kerem keluar dari mobil. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Dia telah mengejar cerita itu, sekarang cerita itu telah menangkapnya. Dia mengambil senter dan buku catatan, dan mulai berjalan menuju cahaya itu. Saat dia berjalan melewati pepohonan, dahan-dahan seolah-olah ingin menyentuhnya. Tanah terasa lembut, hampir hidup. Cahaya semakin terang. Akhirnya dia mencapai sebuah lapangan kecil. Di sana, di tengah-tengah pohon-pohon cemara raksasa yang membentuk lingkaran, ada sebuah platform batu. Di atas platform, berdiri sebuah patung tanpa wajah, seperti di buku catatan, tetapi kali ini diukir dari batu. Di telapak tangan patung itu, ada bola-bola kaca seukuran mata manusia asli, dan di dalamnya cahaya hijau pucat itu bersinar. Sambar cahaya itu adalah sesuatu yang terletak di tanah di depan platform. Sepotong kertas yang robek. Halaman yang hilang. Kerem perlahan mendekat. Dia mengambil halaman itu. Tulisan-tulisan bergetar, seolah-olah tinta masih basah. Dia mulai membaca, "Aku, penjaga terakhir Poirasli, yang menulis baris-garis ini, tahu bahwa kaulah yang membacanya. Keingintahuanmu telah membawamu ke sini. Tapi keingintahuan membuka pintu. Pintu telah terbuka. Mereka, anak-anak langit, telah terbangun. Realitas adalah cerita yang kita tulis. Ada halaman yang hilang dalam cerita kota ini. Kota itu mulai menulis ceritanya sendiri untuk mengisi kekosongan itu. Kita menjadi karakternya. Mereka yang hilang, terseret ke dalam cerita. Kau juga ada di sini sekarang. Jika kau membaca baris-garis ini, kau juga bagian dari cerita. Satu-satunya jalan keluar adalah menyelesaikan cerita. Untuk melengkapi halaman yang hilang. Tapi hati-hati. Cerita bisa memilihmu. Atau menghapusmu. Saat Kerem membaca halaman itu, cahaya di bola mata patung batu di sekitarnya semakin kuat. Cahaya hijau memantul ke batang pohon dan di setiap pohon, sebuah mata terbuka seperti dalam gambar. Lusinan, ratusan mata menatapnya. Pada saat itu, sebuah tangan terulur dari belakang dan meraih pergelangan tangannya. Kerem berteriak, berbalik. Di depannya, berdiri seorang pria tua, matanya cekung, wajahnya berkerut karena ketakutan dan kesakitan. Mulut pria itu bergerak cepat, tapi suaranya hanya bisikan. Kau telah membaca. Sekarang mereka juga tahu. Malam ini, mereka semua akan datang. Untuk mengambil ceritamu, siapa kau? Tanya Kerem dengan susah payah. Aku, yang menyembunyikan halaman itu. Sekarang kau, yang akan menulis. Pria itu menyelipkan sepotong batu kecil yang tajam ke tangan Kerem. Tulis dengan darah. Tulis ceritamu sendiri. Atau mereka akan menulis. Dan dalam cerita mereka, kematian pun menjadi anugerah. Di kejauhan, dari seluruh kota, suara pintu terbanting terdengar bersamaan. Seolah-olah setiap rumah yang ditinggalkan melepaskan kegelapan di dalamnya. Mata hijau mendekat. Pria tua itu mendorong Kerem menuju platform. Tulis, mulailah menulis, sisa cerita. Lengkapi halaman yang hilang. Kerem jatuh ke atas platform batu. Batu tajam di tangannya dan halaman robek di depannya. Di sekelilingnya, perlahan-lahan dikelilingi oleh siluet tanpa wajah. Semuanya, seperti di telapak tangan patung batu itu, memegang lampu hijau pucat di tangan mereka. Lampu-lampu itu bergetar dan mulai naik ke arahnya. Kerem menekan batu itu ke jarinya. Rasa sakit itu, melakukannya ke saat ini. Setetes darah jatuh ke tepi halaman yang hilang. Menyebar seperti tinta. Dari mana dia harus mulai? Cerita seperti apa yang harus dia tulis? Ketakutan, pelarian, atau matanya bertemu dengan ratusan mata hijau yang menatapnya. Dan pada saat itu dia mengerti. Ini harus ceritanya, bukan cerita mereka. Yang sebenarnya, dia membawa batu itu dengan jarinya yang berdarah ke atas halaman. Dia mulai menulis kata pertama, di Poirasli, malam. Tepat pada saat itu, siluet terdekat, tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahnya. Jari-jarinya panjang dan pucat untuk menutupi wajahnya. Batu itu dingin dan berat di antara jari Kerem. Ketika jari-jari panjang siluet itu hendak menyentuh wajahnya, dia secara naluriah meneriakkan kata-kata yang sedang dia tulis. Di Poirasli pada malam hari. Tidak sunyi. Suara itu bergema di ruang terbuka. Jari-jari itu langsung berhenti, seolah-olah menabrak dinding tak kasat mata, menggantung di udara. Napas Kerem tersenggol-senggol.
Jantungnya berdebar di dadanya seperti burung asing. Dia menggenggam erat batu di tangannya, lalu kembali mengarahkan jari berdarahnya ke atas halaman. Ini bukan seperti menulis. Batu itu merobek kulitnya, setiap huruf terukir di tubuhnya sebagai rasa sakit fisik. Tapi sesuatu sedang terjadi. Ada keraguan, rasa ingin tahu di mata hijau itu. Angin, gumamnya sambil terus menulis. Angin berbisik nama-nama yang hilang di antara rumah-rumah yang ditinggalkan. Huruf-huruf itu berubah menjadi merah pekat, berkilauan dengan darahnya sendiri. Saat dia menulis, dia merasakan lampu hijau di sekitarnya bergetar. Siluet-siluet itu tidak mundur, tetapi mereka juga tidak mendekatinya. Mereka mendengarkan. Apakah mereka mendengarkan cerita yang mereka baca, atau suara cerita yang sedang ditulis? Orang tua itu berjongkok di tepi platform di tanah. Matanya tertutup, bibirnya bergerak cepat, seolah membaca doa yang tak terdengar. Lanjutkan, bisiknya, suaranya serak dan patah. Tulis dalam bahasa mereka. Dalam bahasa kebenaran, Kerem menutup matanya. Dia hanya merasakan dinginnya kota, ketakutannya, keterasingannya. Setiap detik jantungnya berdetak, dia menjadi bagian dari tempat ini. Dia menekan batu itu. Dan di hutan, di bawah batu-batu tua, ada hal-hal yang tertidur. Mereka bermimpi. Mimpi-mimpi manusia. Tepat saat dia menulis kalimat itu, sesuatu berubah. Bola-bola kaca di telapak patung batu itu retak. Suara retakan itu membelah malam seperti pisau. Lampu hijau tidak padam, tetapi cahaya baru seperti api merah meresap keluar dari dalamnya. Darah yang ditulis Kerem mulai berkilauan samar di halaman. Apa yang sedang kulakukan, pikirnya panik. Apakah aku mengarang cerita atau mengungkap kebenaran? Tidak masalah, jawab orang tua itu, seolah mendengar pikiran Kerem. Di sini, semua yang ditulis menjadi nyata. Sekarang tulis kebenaran. Salah satu siluet yang paling tinggi, perlahan maju selangkah. Kulit halus di wajahnya bergelombang, celah mulut muncul di tengahnya. Tapi dia tidak berbicara. Raungan membubung dari dalamnya, menyerupai suara kepakan sayap ribuan serangga. Suara itu berubah menjadi satu kata, lanjutkan. Apakah itu dorongan atau ancaman? Kerem berhenti berpikir. Dia mulai menulis apa yang datang dari dalam dirinya, mimpi buruk yang dilihatnya. Darahnya menipis, setiap huruf sedikit lebih pudar, sedikit lebih sulit untuk keluar. Tapi saat dia menulis, dia merasakan kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan. Anak-anak langit telah bangun, tulisnya. Tapi mereka tidak ingin bangun. Mereka adalah penjaga kenangan yang dilupakan manusia, ketakutan yang ditinggalkan. Poirasli memilih untuk dilupakan. Mereka membuat mereka kelaparan. Karena itu, mereka mulai memakan cerita mereka sendiri. Raungan itu meningkat. Kali ini penuh dengan rasa sakit. Siluet-siluet itu mendekat satu sama lain, lampu hijau bergabung membentuk kubah yang bergetar di atas platform. Gambar-gambar muncul di dalam kubah, sebuah keluarga makan, lalu momen kabur, kursi-kursi kosong. Seorang anak bermain bola di jalan, bayangannya sangat panjang, lalu anak itu menghilang, bola itu bergoyang sendiri. Kehilangan. Kamu tidak bisa membawa mereka kembali, bisik orang tua itu, matanya masih tertutup. Cerita itu telah menelan mereka. Tapi kamu bisa menulis akhir yang baru. Bukan untuk mereka. Untukmu. Kepala Kerem terasa pusing. Kehilangan darah dan ketegangan berlebihan telah membuatnya kelelahan. Halaman yang ditulisnya hampir penuh. Halaman yang hilang akan segera lengkap. Tapi bagaimana seharusnya ini berakhir? Apakah akhir yang bahagia mungkin di tempat seperti ini? Matanya tertuju pada tasnya yang jatuh di tepi platform. Dari dalamnya, cermin kecil yang ditemukannya di sekolah berkilauan. Dia mengambil cermin itu. Dalam kegelapan, di bawah lampu hijau dan merah, dia melihat bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya, wajahnya memiliki bekas keringat dan tanah. Tapi di belakangnya, di cermin, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang hanya terlihat di cermin. Di hutan yang dipantulkan cermin, tidak ada siluet. Sebagai gantinya, orang-orang biasa berdiri. Orang-orang yang lelah, sedih, takut. Penduduk Poirasli yang hilang. Mereka semua menatapnya, semuanya memiliki secercah harapan di mata mereka. Mereka, gagap Kerem. Bayangan mereka, selesai orang tua itu, akhirnya membuka matanya. Matanya jernih, penuh dengan kesedihan. Cerita itu mengambil esensi mereka, bukan tubuh mereka. Tubuh-tubuh itu pergi. Esensi-esensi itu di sini, terperangkap di dalam benda-benda ini. Kerem melihat dari cermin ke dunia nyata. Siluet tanpa wajah.
Lalu dia melihat kembali ke cermin. Orang-orang yang hilang. Ada hubungan. Cerita itu telah menghubungkan mereka. Kemudian dia mengerti. Menyelesaikan cerita bukanlah membebaskan mereka. Itu adalah mengubah cerita. Dia meremas batu di tangannya dengan sekuat tenaga terakhir. Tidak ada lagi darah yang keluar, hanya luka terbuka. Menekan lukanya, dia mulai menulis baris-baris terakhir. Kali ini, dia tidak akan menulis kisahnya sendiri, tetapi kisah mereka. Kisah nyata Poirasli. Tapi para penjaga, tulisnya, kekuatannya habis di setiap huruf, lelah karena kesepian. Kenangan yang terlupakan, ingin diingat. Ketakutan yang ditinggalkan, ingin dibagikan. Mereka tidak jahat. Hanya saja, lapar. Ketika Poirasli lupa memberi mereka makan, mereka memakan Poirasli untuk memberi makan diri mereka sendiri. Gugusan cahaya hijau mulai bergetar dengan hebat. Raungan berubah menjadi jeritan. Tapi kali ini itu bukan kemarahan, tetapi suara tangisan. Tangisan kesepian mendalam yang telah berlangsung ribuan tahun. Kerem sampai pada kalimat terakhir. Nafasnya membakar paru-parunya. Pria tua itu menatapnya dan mengangguk. Selesaikan, Kerem membawa batu itu ke ruang kosong terakhir di halaman itu. Dia tidak akan menulis namanya sendiri atau tanggalnya. Sebagai gantinya, dia menulis sebuah kalimat untuk seluruh Poirasli. Dan malam itu, para penjaga berhenti menangis karena telah diingat dan akhirnya bisa tertidur. Saat dia meletakkan titik terakhir, semuanya berhenti. Suara itu berhenti. Lampu padam. Mata hijau itu tertutup satu persatu. Bola-bola kaca di telapak tangan patung batu itu diam-diam menjadi debu. Siluet-siluet itu runtuh ke tanah seperti salju yang mencair dalam gerakan lambat. Di tempat mereka menyentuh tanah, ada ledakan cahaya kecil dan terang, lalu padam. Di tempat mereka hanya tersisa tanah lembab dan beberapa daun yang layu. Gambar-gambar di kubah menghilang. Malam yang sebenarnya turun ke keterbukaan. Bintang-bintang bersinar terang di atas Poirasli untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Angin dingin tapi bersih bertiup, pohon-pohon mengeluarkan desiran normal dan alami. Kerem jatuh ke platform. Batu di tangannya jatuh. Halaman di depannya sekarang lengkap. Baris-baris yang ditulis dengan darah terus bersinar samar, lalu perlahan memudar, berubah menjadi warna tinta biasa. Pria tua itu mendekat dan menyentuhnya. Sentuhannya hangat. "Kamu berhasil," katanya, suaranya sekarang lebih kuat, lebih manusiawi. "Kau mengubah cerita. Kamu mengakhiri mereka. Kamu mengakhiri kita, apakah?" "Mereka pergi?" tanya Kerem dengan susah payah. "Mereka pergi. Ceritanya selesai. Mereka tidak lagi terjebak di sini." Pria itu melihat sekeliling. Kota ini juga bebas. Mungkin suatu hari, ia akan bangun kembali. Tapi untuk saat ini, ia akan tertidur lelap. Kerem menatap halaman itu. Halaman yang hilang itu tidak lagi hilang. Tetapi ini seharusnya tidak dikembalikan ke buku catatan. Ini harus tetap di sini. "Siapa kamu?" tanya Kerem kepada pria tua itu. Pria itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya ada ekspresi di wajahnya, kedamaian yang menyedihkan. "Aku adalah penjaga terakhir. Orang yang menulis surat itu. Sekarang ceritaku juga berakhir." Tubuhnya tidak meleleh seperti siluet. Tapi di depan mata Kerem, dia menua. Lebih tua lagi. Tubuhnya menyusut, bergetar seperti nyala lilin yang bergoyang tertiup angin. Kemudian, dengan sangat alami, dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak di tepi platform, tempat dia bersandar. Nafasnya berhenti. Ada ketenangan di wajahnya. Tugasnya telah selesai. Kerem tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Dia merasakan kekuatannya perlahan kembali. Dia duduk tegak. Dia melipat halaman yang hilang dan meletakkannya di telapak tangan patung batu yang sudah menjadi debu. Kemudian, dengan langkah berat, dia berjalan keluar dari hutan terbuka. Ketika dia kembali ke kota, semuanya tampak sama. Tapi rasanya berbeda. Perasaan diawasi itu hilang. Jendela-jendela itu hanya kosong, tidak menakutkan. Saat dia melewati sekolah, dia melihat bahwa jejak kaki berlumpur di ambang pintu telah dihapus. Dia berjalan ke mobilnya. Dia memutar kunci kontak. Mesinnya menyala dengan baik. Lampu depan menerangi jalan berdebu di depannya. Kerem melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Poirasli tertidur lelap di bawah sinar bulan. Kemudian, dia mengeluarkan alat perekam dari sakunya. Dia menyalakannya. Dia berpikir sejenak. Dia mulai berbicara, suaranya lelah tapi jernih.
Terkadang, cerita yang paling menakutkan adalah cerita tentang mereka yang paling kesepian. Terkadang, hal-hal yang kita sebut monster hanyalah jeritan yang tidak terdengar dan tidak dipahami. Itulah yang terjadi di Poirasli. Aku datang ke sini untuk mencari cerita yang hilang. Apa yang aku temukan adalah bagaimana sebuah cerita bisa menjadi penjara dan kunci. Dan terkadang, pembebasan terletak bukan pada menulis ulang cerita, tetapi pada mengakhirinya dengan belas kasihan. Dia mematikan alat itu. Dia menyalakan mobil dan mulai menjauh dari kota. Melihat ke kaca spion di kedalaman hutan, untuk waktu yang sangat singkat, puluhan lampu kecil menyala dengan lembut sekali lagi, dan kemudian padam untuk tidak pernah menyala lagi. Apakah itu ucapan terima kasih atau perpisahan? Dia tidak tahu. Saat jalan berlanjut, suara musik mulai terdengar dari radio, meskipun dengan suara statis. Kehangatan kembali. Kerem melihat jarinya yang terluka. Akan ada bekas luka di atasnya. Pengingat. Poirasli tertinggal. Tetapi sebagian dari itu, kali ini bukan sebagai mimpi buruk, tetapi sebagai pelajaran, akan tetap ada di dalam diri Kerem. Terkadang, bahkan di tempat yang paling gelap, menulis sebuah cerita dapat menyalakan cahaya. Dan malam itu, Kerem pulang, menambahkan halaman baru ke ceritanya sendiri.